Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Balik lagi di channel Personality Development, channel yang bakal ngebantuin kamu buat cari solusi atas masalah-masalah hidup kamu, keluarga kamu, dan juga sosial kamu. Apalagi karir kamu gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman baru mampir di channel ini, bantu di subscribe agar manfaat channel ini lebih luas lagi untuk menciptakan karakter bangsa kita yang lebih berkarakter. Nah teman-teman, kali ini saya mau bahas terkait tentang CV yang sudah dicurhatkan di Instagram saya ini. Teman-teman boleh DM dan boleh curhat apapun, nanti admin saya akan ngerespon dan meneruskan ke saya untuk saya jawab apa yang teman-teman harus lakukan. Nah, terkait tentang curhatan, bagaimana membuat CV yang baik dan benar untuk fresh graduate yang nggak ada pengalamannya, itu sudah saya bikin ya di konten sebelumnya. Dan juga yang bagaimana CV yang sudah pengalaman pun sudah saya buatkan sebelumnya. Jadi ada 2 konten yang sudah saya buat terkait tentang bagaimana membuat CV agar dilirik HRD. Nah kali ini mungkin ada beberapa orang teman kita yang laptopnya sedang rusak, atau kendala mungkin sedang diservis, atau memang belum punya laptop, atau memang ya saat ini yang dipunya adalah handphone saja. Teman-teman, saya khusus buatin teman-teman, saya mau rekomendasiin beberapa aplikasi di handphone kamu yang bisa kamu download aplikasinya, bikin CV yang baik dan benar agar diterima kerja hanya menggunakan handphone. Bisa banget. Tolong disimak baik-baik agar informasi ini lengkap diterima sampai akhir dan kamu bisa mengikuti dengan baik step by stepnya. Please check it out, don't go anywhere. Jangan lupa subscribe teman-teman. Well, teman-teman, sekarang saya sudah mau masuk di Play Store. Kalau teman-teman mau App Store boleh, iOS juga ada teman-teman ya. Di iOS bisa, di Play Store bisa, semuanya bisa ada. Ini 3 aplikasi ini saya rekomendasikan buat teman-teman. Kita masuk saja, ketikkan CV lamaran kerja bahasa Indonesia. Nah, di sini ada banyak banget CV di bawah nih. Yang pertama CV Maker, lamaranku, CV bahasa Indonesia. Kita lihat ratingnya, ada yang 4,3, 4,2, 3,8 bahkan ya. Kita yang ambil ratingnya yang cukup bagus, 4,7 teman-teman. Ini yang pertama judulnya, ini ratingnya ya. Ini ratingnya ada 4,7. Dan ini sih saya rekomendasiin buat teman-teman yang nggak mau ribet bikin CV. Judulnya adalah CV Maker lamaran kerja PDF kurikulum VT 2021 Intelligent CV. Nah ini memang ada iklannya teman-teman dan cukup mengganggu. Jadi teman-teman boleh deh kita lihat. Saya sudah install biar cepet di sini. Ini penampakan CV-nya. Di awal pembukaan dia sudah menginformasikan ada 2 pilihan. Yang pertama di bawah ini membuat, yang kedua itu unduhan. Ya sudah pernah, udah ada iklannya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung klik aja membuat. Wah, ada iklannya teman-teman. Nah, di sini kita kalau mau lihat-lihat lagi bentuk CV-nya seperti apa, teman-teman klik yang sebelah kanan nih, lihat CV. Nah, di sini sudah ada 3 jenis kategori. Jadi semua jenis CV ada. Di tengah ini CV profesional dan di samping kanan ini ada CV modern. Teman-teman, ini kan udah sesuai standar banget ya dan bagus. Aku rasa bisa lah untuk teman-teman gunakan. Kita cek, coba klik satu. Contohnya yang warna hitam ini. Oke, bentuknya nanti kosong seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman memang harus mengisi data-datanya terlebih dahulu. Seperti apa? Masuknya di sini teman-teman. Back lagi, tombol backnya dipencat, dipilih edit. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin semua data-datanya, gampang banget, data diri gitu ya, mulai dari foto, pendidikan juga gelar. Contohnya begini, di sampingnya sudah ada MA Sastra Bahasa Inggris Harvard Cambridge IPK 40 2012. Ini sudah ada banget, sudah ada guidance-nya, jadi cukup recommended gitu ya. Dan ini baru
aplikasi pertama. Kita tutup. Teman-teman sudah bisa ya, mudah-mudahan nanti tinggal diikuti cara-caranya aja. Kita masuk ke aplikasi yang kedua. Saya nggak pakai aplikasi itu, jadi saya nggak pakai aplikasi ini teman-teman. Jadi saya bakal ngasih ke aplikasi yang ketiga nanti gimana cara bikinnya, gimana cara buatnya. Nah, aplikasi yang kedua ini juga nggak kalah bagus juga teman-teman, karena tadi kan CV Maker tadi ini yang di atas nih, CV Maker ini dikit ya contoh CV-nya. Ini banyak nih, banyak banget. Di lamaranku generator CV namanya. Ini sudah aku install tadi sih, tapi juga isinya iklan. Jadi teman-teman jangan ngebanting handphone kalau iklannya muncul. Dan cukup bagus, rekomendasinya 4,6 bintang. Di yang lain itu biasanya 4,2, 4,3. Kita langsung buka aja teman-teman. Tag. Ini penampakan awalnya itu langsung disuguhkan bentuk CV yang wow. Menarik perhatian sekali bagi para HRD. Ini menarik, saya mengakui ini menarik CV-nya dan modern sekali, dan memang warnanya sih old school ya. Maksudnya tuh kayak ya desainnya gitu-gitu aja gitu, masih polo, maksudnya desainnya tuh nggak sekeren infografis gitu ya rata-rata begini sih gitu, rata-rata begini, belum out of the box gitu, belum bisa dibilang belum wownya keren banget tuh belum gitu. Jadi teman-teman, tapi ini sudah sesuai standar. Jadi teman-teman bisa coba lihat ini Bapak Budi namanya gitu ya. Nah, nanti sama, ini juga mirip banget dengan aplikasi yang pertama tadi. Harus ngisi-ngisi dulu terkait tentang aplikasinya seperti apa. Bahkan teman-teman sudah disuguhkan nih urutannya seperti biasa. Harus ada apa dulu teman-teman? Adalah pendidikan ya. Di sini saya tulis pengalamannya, yang di bawah ditarik pengalamannya di sini teman-teman. Set. Oke, tinggal nanti diketikkan saja yang ada di biodata. Jadi ngisinya teman-teman harus di biodata dulu biar di experience ini bisa muncul. Nih di sini nih di atas riwayat. Ini adalah selama ini kamu udah bikin apa aja. Nah, biodatanya ditulis aja sampai selesai pakai tanda pensil ini. Langsung nih ditulis, semuanya ditulis. Bahkan ada tanda tangan nih. Ada tanda tangannya, bagus ya. Jadi teman-teman kalau bikin buat surat lamaran kerja di sini bisa. Ya, teman-teman sangat bagus sekali ini. Terus yang kedua, pendidikannya ditulisin gitu ya. Terus pendidikan formal itu apa sih? Ya pendidikan sekolah S1, S2 kamu, S1, SMA kamu. Pendidikan formal ya kursus-kursus, pelatihan-pelatihan. Nanti dimasukin saja pengalaman kerja. Kalau pengalaman kerja nggak punya, teman-teman boleh pakai pengalaman project pribadi. Contoh, teman-teman punya Allshop, ini bisa dimasukin di situ, tapi dengan bahasa yang sangat elegan dan profesional. Bagaimana nanti di aplikasi yang ketiga kita bikinnya. Terus ada keahlian juga, di sini juga kamu harus isi. Terus ada lainnya kalau mau ditambahin bahasa, hobi, project gitu ya. Beri bintang, teman-teman bikin bintang-bintang, ukuran bintang tuh seperti ukuran kemampuan bahasa Inggris kamu. Dari 5 bintang kamu berapa di bintang berapa gitu ya teman-teman ya. Ini sangat-sangat bagus, recommended, kamu boleh langsung coba. Dan aku saranin biar kamu nggak ribet lagi pakai laptop atau Microsoft Word yang kamu sendiri nggak paham penggunaannya seperti apa, apalagi literasi idenya. Kita kan kadang mentok di ide ya, yang bagus tuh CV kayak mana gitu ya. Nah, ini sudah ada. Ini bagus nih yang terakhir, warna bangun ulfah. Nih bagus nih, ada abu-abunya gitu ya, ada aksen-aksen kotak-kotak square-nya. Tapi juga pilih jangan yang terlalu rame teman-teman ya. Pastikan yang warnanya 2 warna aja kombinasinya. Well, yang aplikasi kedua sudah saya tutup teman-teman. Kita masuk ke aplikasi yang ketiga. Aplikasi ketiga apa sih Mas Didi? Ya, ini cukup langsung aja diketikin, Canva. Nah, nih Canva ini bonus banget buat kamu yang mau bikin CV. Ini penampakan awalnya kayak gini teman-teman. Bonusnya adalah teman-teman akan dapetin ada banyak banget 50.000 template di dalamnya, mulai dari kiriman Instagram. Sudah ada desain ini, mau ngirim-ngirim Instagram, kamu nggak repot ngedesain. Terus teman-teman juga ada
desain story Instagram gitu. Tapi yang kita fokuskan apa? Kok malah ngelihat itu, bahkan lo poster logo gitu ya, kartu ucapan, kolase. Nah nih, daftar riwayat hidup. Nih saya ulangi lagi nih ya, daftar riwayat hidup. Kalau teman-teman mau langsung dibilang di sini, daftar riwayat hidup, daftar riwayat hidup, klik. Saya dulu pernah coba-coba, ini saya pernah nyoba di sini. Oh belum terlihat. Nih ada banyak banget teman-teman, dan ini sih aku rasa sangat bagus banget dan out of the box gitu ya. Nggak kaku gitu, bentuk CV-nya itu keren-keren karena international standard gitu ya. Nih teman-teman bisa pilih sesuka hati, dan ini jenisnya tuh banyak banget. Kamu tinggal ngeklik salah satu yang kamu minati. Contoh CV yang bikin saya akan coba buat adalah yang sederhana tapi elegan ya teman-teman ya. Contohnya ini kali ya teman-teman ya. Ini deh yang ini nih, yang Yoga Aryadi. Kita juga bisa ganti warna, dan enaknya di sini teman-teman, desainnya kok kayak gini ya, polos dan warnanya bukan aku banget. Nah klik aja. Nah kotak-kotak ini tuh, aksen-aksen ini bisa kamu ganti warnanya sesuai yang kamu inginkan. Contoh warnanya adalah warna biru navy gitu ya. Saya suka warna navy teman-teman. Oke gitu, tapi nggak nyambung ya sama yang atas. Adalah gini, contoh nih gini, atau yang tetap di warna tadi. Kalau mau kita coba. Nah, kita ganti namanya di Yoga Aryadi. Nggak apa-apa lah pakai nama ini dulu lah ya. Yoga Aryadi Desain Grafis. Harus ada jabatan yang kamu pengen daftar meskipun kamu seorang fresh graduate, tapi pastikan kamu di sini ada nama kamu sebagai contoh customer service, call center, desainer grafis, video editor, atau apalagi ya, ada banyak posisi lah ya, ada business development, apapun itu kamu tulisin di situ. Pastikan untuk bisa mengisi bahwa HRD udah pengen tahu nih, oh kamu tuh spesifikasinya di sini ya, itu untuk membantu itu. Tapi kalau kamu seandainya lulusan S1, kamu boleh banget loh dikasih gelar agar lebih menegaskan kamu tuh lulusan sarjana hukum, contoh gitu ya. Ini ditarik aja dikit. Nah, sarjana hukum. Ini juga kamu bisa kayak gini teman-teman, enak banget. Kamu tinggal narik, tinggal ngasih. Saya desainer grafis berpengalaman yang telah lebih dari 10 tahun bekerja di industri periklanan, fokus pekerjaan dan UX, UI, dan apa itu tulisannya, saya nggak pakai kacamata, tipografi. Nah kalau seandainya ini teman-teman pas nemuin kata-kata ini adalah posisi sama kamu bisa banget nyontek juga. Ini udah lengkap banget bahasanya nih ya, udah lengkap banget untuk yang pengalaman. Kita kan ngomonginnya nggak pengalaman nih ya kan. Ya udah, sebaiknya sih teman-teman sudah ada bikin catatan terlebih dahulu agar teman-teman itu mudah nggak ngetik-ngetik. Nah saya sudah bikin catatan karena saya jabatannya adalah tulisnya customer service. Saya ingin melamar di posisi customer service ya, atau call center. Maka di sini saya ganti berapa yang nah gini caranya. Seret, kita copy paste saja. Ini gini ya. Oke, kita naikkan aja sedikit di sini, set. Kita naikkan, set. Gini. Judulnya adalah customer service. Customer. Mau belum dihapus. Customer service representatif. Nih. Nah, ini menunjukkan bahwa memang teman-teman sedang minat melamar posisi itu. Ini ada tombol-tombol di bawah sini. Ini tuh pisahkan itu agar tidak nyambung, karena dia nyambung nih teman-teman. Contoh, ini nyambung masihan, kita pisah. Nah, biar bisa kita geser-geser, dikecilin, dibesarin gitu. Kita memang harus pakai tangan sih teman-teman. Ya iyalah, masa pakai apa?
Nah, setelah itu baru kita naikkan garisnya satu ini. Nggak masalah, ini dihapus saja atau kita naikin ke atas. Nah, tanda plus inilah untuk yang dinaikkan. Set gitu teman-teman. Sit. Terus untuk yang resume-nya, profil dirinya di sini. Terus habis itu, setelah itu teman-teman informasi kontak isi aja. Kalau bisa sih teman-teman ada di sini kita tambahin yuk terkait tentang informasi teman-teman tinggi gitu ya, duplikat aja, duplikat set. Nah, geser ke bawah. Muslim. Nah, ini gunanya untuk membantu interviewernya untuk melihat secara keseluruhan teman-teman. Oh, ini ternyata gitu. Kita geser dulu deh, kita atur emang bener-bener kudu teliti teman-teman ya. Ini di sini, ini dilihat ditambah di sini. Nah, fontnya dikecilin dikit, kecilnya bukan di situ ya, ukuran font kecilin dikit lagi. Ini kebesaran. Nah, jadi memang benar-benar detail nih. Habis itu informasi kontak masukin, latar pendidikan cukup pendidikan terakhir teman-teman ya, Universitas Contoh Pasundan, apa sarjana apa. Nah, spesialisasi itu teman-teman punya keahlian apa nih? Ini bisa aja bahasa lainnya dari kemampuan atau keahlian tuh di sini teman-teman. Ya, kalau teman-teman nanti bisa nanti ditaruh di bawah aja teman-teman ya, ini dihapus saja karena pendidikannya ada dua nih, karena kita harus juga tahu bahwa ada hal-hal yang memang kita nggak harus jadi double dua gini. Kita taruh di bawah hard skill soft skillnya. Nah, taruh di bawah gini, sip. Nah, jadi gini, terus kita duplikat deh buat taruh di atas. Yang ini aja gitu ya, pengalaman kerja, sip. Nah, garisnya ini ditarik lagi ke atas, terus ini tarik ke atas, ini tarik lagi ke atas. Nah, ini bagaimana yang nggak punya pengalaman Mas Didi? Ya, ini ditulis aja namanya pengalaman project yang paling atas ya. Pengalaman project ya, mohon maaf nih, pengalaman project. Nah, project apa aja kalau teman-teman punya nih, pernah apa ya, punya all shop gitu ya, apa namanya, contoh teman-teman karena sering melayani customer service, mohon maaf, customer service representatif. Nah, pernah bekerja di bagian apa gitu ya, nama all shopnya apa, contoh PT Yudhistira Advertensi, kasih namanya dari tahun berapa ke sampai berapa, tulis job desk-nya gitu ya. Ini teman-teman juga bisa di bold sih, tapi saya bold ya, pilih semua, di bold aja teman-teman, bold format, di bold. Nah, gini, pokoknya udah bagus banget ya teman-teman, ini udah kayak Word gitu. Nah, teman-teman tinggal masukin lagi pengalaman projectnya apa gitu ya. Kalau yang fresh graduate nggak ada pengalaman. Kalau seandainya teman-teman punya usaha apa gitu sama papahnya, sama ayahnya, contoh teman-temannya itu bengkel gitu ya teman-teman ya, otomotif support gitu. Nah, teman-teman bantuin ayahnya Lentera digital, kok digital, kalau Lentera Ageng gitu contoh ya. Oke, ditulis aja pernah bantuin papanya apa aja, ditulis gitu. Nah, ini sudah menjadi ganteng banget nih pengalaman project. Tinggal nambahin teman-teman, biar kok CV-nya sepi, tambahin aja pengalaman kepanitiaan. Nah, di sini tulis lagi aja pengalaman kepanitiaan.
Independent Day gitu ya, Independent panitia 17 Agustusan gitu loh teman-teman. Ini bahasa kerennya aja, Independent Day event. Teman-teman jadi apa nih di sana? Teman-teman jadi contoh Independent Day event. Seharusnya besar semua sih teman-teman, biar bagus. Independent Day event komite. Nah teman-teman jadi komitenya tahun berapa nih? 2000, contoh 17 Agustus tahun 2019 gitu ya. Teman-teman tulisin aja di sini, ganti strip gitu, melakukan pembuatan program lomba 17 Agustusan. Nah, ini sudah pengalaman kepanitiaan. Akhirnya kita coba perkecil lagi. Coba lihat. Wah, udah ganteng banget, sumpah, udah ganteng banget ini. Tinggal dikasih apa teman-teman? Nah, hard skill dan soft skill. Hard skillnya seperti apa? Nah, ini pendekin aja teman-teman ya, biar enak ya. Biar untuk ini aja di sini. Nah, ini agar muat banyak. Nah, hard skill, soft skillnya apa? Spesialisasinya kalau teman-teman kayaknya susah membedakan hard skill soft skill, nggak apa-apa, dimasukin spesialisasi aja namanya gitu. Tapi ini ada masih saat ini yang belum ke cover apa coba inget-inget apa? Pelatihan dan prestasi belum kita masukkan teman-teman ya. Iya, ini kita naikkan aja dulu. Kita naikkan. Contoh pelatihan apa aja yang sudah diikuti. Jadi ditulis di sini. Ini tinggal di copy paste, duplikat, set, taruh bawah. Nah, ini gampang banget sih buat teman-teman bikin. Ini recommended banget. Contoh pelatihan dan prestasi, judulnya pelatihan dan prestasi. Tinggal fotonya nih gimana, namanya anak Ahli Sarjana Hukum. Nah kalau seandainya fotonya ini teman-teman bisa ganti juga, tinggal ada tulisan di bawah ini ganti, klik, tinggal dipilih fotonya, diunggah aja. Kalau teman-teman ngambil dari galeri, ambil dari galeri. Ini ambil dari foto, boleh dari foto gitu ya, dari unggahan. Nih contoh teman-teman yang sudah ada, saya pakai, pastikan fotonya yang formal ya. Contoh formalnya adalah yang seperti ini, sudah saya siapkan fotonya. Nih, sudah saya siapkan fotonya, dan tinggal di crop. Kok kayaknya nggak pas nih, gitu ya teman-teman ya. Kok kayaknya nggak pas. Oke, berarti fotonya cari yang lain. Gitu, udah beres, aman. Ini udah jadi banget teman-teman, udah keren banget. Tinggal teman-teman sesuaiin lagi aja konten-kontennya. Langsung teman-teman pilih kayak bentuk download gini, kayak bentuk upload, mohon maaf. Kita tandanya mau nge-export ini ya, simpan sebagai. Nah, terus abis itu teman-teman cetak PDF, disarankan. Di sini ada beberapa sih, PDF standar, JPEG, PNG dan lain sebagainya. Tapi saya sarankan adalah PDF ya. Terus abis itu unduh. Wow, sudah jadi teman-teman, bisa langsung di-share di WhatsApp kalau mau, hasilnya di email atau di yang lain, disimpan di Drive atau kirim aplikasi files. Nah, udah jadi banget teman-teman. Teman-teman tinggal ngelihat di file teman-teman. File di dokumen. Nah, ketemu ada tulisan Canva. Tik. Jadi deh bentuk PDF, tinggal di print, buka dengan PDF penampil. Wah, selamat teman-teman, gampang banget bikinnya, kamu dan gampang rapi, nggak utik-utikannya nggak terlalu lama, sangat recommended. Kamu boleh coba, desainnya juga luar biasa banyak. Terima kasih banyak, bantu subscribe teman-teman, mudah-mudahan sangat membantu ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.